always just did whatever I want here. I remember once. Miss Carlisle? Caitlin merupakan seorang aktris sekaligus istri dari seorang produser yang cukup terkenal dan kaya raya bernama Chris. Diceritakan Caitlin ini sering banget minta diolah sumur keramatnya dengan siapa saja yang ia inginkan saat Chris nggak ada di rumah. Untuk informasi, Caitlin ini sangat gemar membuat film pendek di sebuah situs web khusus para pembuat film indie. Dia berharap suatu saat nanti ada produser film yang mau membuat film dengannya. Ia nggak mau minta tolong agar diorbit sama Chris dikarenakan ia ingin membuktikan kemampuannya sendiri dalam dunia akting. Walaupun kaya raya, tapi Caitlin ini selalu membersihkan rumahnya secara mandiri, kecuali urusan halaman rumah. Ia memakai jasa tukang kebun. Suatu hari, Caitlin ditelepon oleh agensi tukang kebun yang mengatakan bahwa tukang kebun yang biasa kerja di rumahnya baru saja ditangkap pihak berwajib. Jadi mulai hari ini sudah enggak bisa kerja lagi. Tapi sore ini agensi akan mengirimkan penggantinya. Sore harinya datanglah seorang tukang kebun pengganti yang bernama Ben. Caitlin pun mulai menjelaskan apa-apa saja yang harus dikerjakan di seluruh pekarangan rumahnya pada Ben. Namun setelah selesai menjelaskan, Caitlin yang kesulitan membuka pintu rumahnya karena terkunci otomatis dari dalam, langsung dibantu oleh Ben. I was sending an email and it was uploading. Thank you. Terlihat Ben hanya menggunakan kawat saja mampu membuka kunci rumah tersebut. Setelah Caitlin berterima kasih, Ben pun segera pergi dari tempat itu. Gak selang berapa lama, Chris datang. Saat Caitlin dan Chris sedang ngobrol-ngobrol di pinggir kolam, terlihat seperti ada orang yang sedang mengawasi mereka dari jendela rumah tetangga. Saat makan malam, Caitlin meminta pada Chris agar mau memberikan penilaian terhadap naskah yang ia buat untuk film indinya. Setelah makan malam, Chris yang lagi baca naskah dimintai tolong sama Caitlin untuk menyalakan penghangat ruangan. Chris pun lantas menuju ke garasi untuk menyalakan penghangat tersebut. Terlihat di sini tanpa disadari Chris, ada seseorang yang sedang berdiri di garasi mobilnya. Sebelum tidur, terlihat Caitlin sedang mengenakan armor harum untuk melakukan olah sumur keramatnya sama Chris. Namun kali ini Caitlin harus kecewa karena saat ia masuk kamar, ternyata Chris sudah tertidur dengan sangat lelapnya. Esok harinya saat Chris sudah berangkat kerja, Ben kembali datang untuk mulai bekerja. Di tengah-tengah pekerjaannya, Caitlin mengajak Ben untuk minum limun sambil ngobrol-ngobrol santuy di pinggir kolam. Di sini Caitlin bercerita bahwa ia sering membuat film indie di sebuah situs film indie. Mendengar hal itu, Ben berjanji akan coba menonton semua film-film Caitlin sesampainya di rumah nanti. Tapi sekarang ia berharap Caitlin mengizinkannya untuk berenang di kolam renangnya. Dan Caitlin pun mengizinkannya. Setelah berenang, Ben kembali melakukan pekerjaannya. Sedangkan Caitlin mulai menghafal naskah film indie yang akan ia garap dalam waktu dekat ini. Caitlin yang gak fokus menghafal naskah karena tiba-tiba pingin diolah sumur keramatnya sama si Ben, berpura-pura minta tolong Ben untuk membenarkan meja, memperbaiki mobil, dan juga menjadi teman latihan dialog untuk filmnya. Sore harinya setelah Ben pulang, Caitlin yang melihat ikat pinggang Ben ketinggalan di kolam renang langsung mengambilnya dan menggunakannya untuk melakukan olah sumur keramatnya sendirian di rumah. Setelah Chris pulang, Caitlin yang masih pingin diolah sumur keramatnya meminta pada Chris agar mau jadi partnernya sekarang juga. Namun Chris yang lagi nggak tertarik sama sumur keramat Caitlin menolak ajakan tersebut. Malam harinya Chris memberitahu Caitlin kalau besok pagi ia akan keluar kota untuk melihat lokasi syuting film terbarunya. Chris berharap besok malam saat ia pulang, Caitlin bisa menjemputnya di bandara dikarenakan ia tidak mau naik taksi. Caitlin pun mengiyakan permintaan Chris tersebut. Setelah itu, Caitlin diajak Chris ke sebuah restoran, di mana Chris dan teman-teman serta kru film makan malam dengan bahagia. Saat akan tidur, Caitlin yang melihat lampu kolam masih menyala, segera menuju ke kolam untuk memadamkannya.
Terlihat sepanjang malam Caitlin yang nggak diolah sumur keramatnya sama Chris merasa sangat resah, gelisah, dan juga nggak bisa tidur. Pagi harinya setelah Chris berangkat keluar kota, Caitlin yang mendengar ada suara musik yang cukup keras dari rumah tetangga yang bernama Ederson, langsung melihatnya. Di sini Caitlin bertemu dengan Ben yang langsung mengatakan bahwa ia baru saja berkenalan dengan tetangga baru Caitlin yang bernama Eddie. Ben pun lantas memanggil Eddie sekaligus meminta agar Eddie mengecilkan volume musik di rumahnya. Setelah itu Caitlin mengatakan bahwa karena suaminya sedang berada di luar kota, maka dari itu ia mengundang Ben dan juga Ed untuk makan siang bersamanya di rumah. Business? Please, you can call me Catherine. Siang harinya mereka bertiga pun mengobrol di pinggir kolam sambil menunggu masakan Caitlin matang. Di sini Ed bercerita bahwa ia baru saja membeli rumahnya Ederson 2 hari yang lalu, namun belum sempat berkenalan dengan para tetangga. Ed pun mengatakan bahwa ia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan aplikasi yang cukup terkenal di New York. Ed pun lantas memberikan kartu namanya pada Caitlin. Setelah selesai ngobrol, Caitlin lantas masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan utama siang ini. Nggak selang berapa lama, muncul Ben yang menghampiri Caitlin di dapur untuk membantunya menyiapkan makanan. Setelah siap, Caitlin lantas menuju ke kamar untuk ganti baju dan sedikit berdandan. Setelah selesai makan siang, mereka bertiga lantas kembali mengobrol sambil minum es teh kalengan yang bisa bikin agak puyeng. Di sini Ben meminta Caitlin agar memutar musik karena ia sedang ingin berdansa. Caitlin pun memutar musik lalu ikut berdansa dengan si Ben. Terlihat karena terbawa suasana, ditambah udah mulai agak oleng-oleng gitu. Mereka berdua mulai pemanasan sebelum diolah sumur keramatnya. Nampak sangat jelas Eddie nggak suka dengan apa yang Ben dan Caitlin lakukan di depannya saat ini. Saat Caitlin sedang menjauh dari Ben karena mau mikir apakah pemanasan barusan harus dilanjutkan atau enggak, Ben terlihat ngobrol sama Ed yang membuat Ed langsung segera keluar dari rumah Caitlin. Setelah Ed pergi, Ben kembali mengajak Caitlin untuk pemanasan lagi sebelum diolah sumur keramatnya. Caitlin yang nampak sudah oleng parah hanya nurut saja. Lalu kita akan dibawa ke beberapa hari yang lalu. Terlihat Ben dan Ed yang ternyata bernama asli Duke dan Oat sedang berjalan menuju ke kota karena baru saja keluar dari lapas. Sesampainya mereka di garasi sebuah toko, Duke lantas meminta minuman gratis pada si pemilik toko yang lagi memperbaiki mobil. Dengan sedikit memaksa, alhasil mereka berdua pun berhasil mendapatkan minuman gratis. Saat sedang santuy minum, Duke yang melihat Caitlin lewat di depannya mulai merencanakan sesuatu. Nggak selang beberapa lama datanglah seorang pria bernama Eddie yang akan mengisi pertalite di pom bensin tersebut. Duke dan Oat pun lantas menghampiri Ed berniat meminta tumpangan menuju ke kota. Terlihat Ed yang merupakan seorang manajer pembuat aplikasi memberikan kartu namanya kepada Oat agar Oat menghormatinya. Setelah ngobrol panjang lebar nggak jelas, Oat dan Duke yang melihat Caitlin pergi dari tempat itu langsung memaksa Ed menggunakan pisau untuk mengikuti Caitlin. Ed yang ingin umurnya panjang akhirnya menuruti perintah Duke dan Oat. Sesampainya di dekat rumah Caitlin, mereka berdua langsung berterima kasih pada Ed dan segera menuju ke rumah Caitlin. Duke yang melihat rumah yang ada di sebelah rumah Caitlin nampak tak berpenghuni, langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut untuk memantau keadaan. Setelah itu mereka menuju ke kotak surat untuk mencari informasi mengenai nama Caitlin dan juga suami Caitlin. Lalu Duke menelpon pihak berwajib untuk melaporkan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tukang kebun Caitlin. Pokoknya intinya Duke ini memfitnah tukang kebunnya Caitlin. Gak selang beberapa lama saat tukang kebun Caitlin akan pulang, ia dihampiri pihak berwajib dan segera dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Sedangkan Duke lantas menggunakan keahliannya untuk masuk ke dalam rumah tetangga Caitlin yang memang terlihat sudah cukup lama kosong. Setelah masuk, Duke menyuruh Oat agar segera menelpon Caitlin untuk memberitahu bahwa tukang kebunnya telah ditangkap petugas. Jadi nanti sore pihak agensi akan mengirimkan tukang kebun yang baru sebagai pengganti. Jadi mereka berdua ini ternyata punya rencana untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya dari rumah Caitlin yang memang nampaknya sangat kaya.
Mereka melakukan hal tersebut bertujuan agar bisa menuju ke Meksiko untuk memulai hidup baru. Singkat cerita, sore harinya seperti yang sudah kita lihat di awal kisah, Duke menyamar sebagai tukang kebun baru yang bernama Ben menemui Kathleen. Sedangkan Owat hanya mengawasi Duke dari balik jendela rumah tetangga Kathleen. Setelah Duke pulang, mereka berdua bersama-sama mengawasi kegiatan Kathleen bersama dengan suaminya di pinggir kolam renang. Ternyata mereka berdua yang mengawasi Kathleen dan suaminya tadi di awal kisah. Malam harinya saat sedang makan malam, Duke mengajak Owat untuk masuk ke garasi mobil rumah Kathleen untuk memulai rencana mereka. Di garasi, Duke yang ingin mengambil mobil Kathleen dikejutkan dengan munculnya Ben yang ingin menyalakan penghangat ruangan. Beruntung Ben nggak melihat mereka berdua. Pagi harinya Duke datang kembali ke rumah Kathleen untuk mulai bekerja dan melakukan semua hal yang sudah terjadi di awal kisah tadi. Dengan Owat yang masih terus mengawasi dari balik jendela rumah tetangga Kathleen. Saat Duke pulang, Owat yang merasa Duke jatuh cinta pada Kathleen mulai menanyakan kapan Duke akan memulai aksinya mengambil semua uang dari rumah Kathleen. Duke mengatakan bahwa besok setelah Chris pergi bekerja, ia akan memulai aksinya. Jadi Owat nggak perlu berpikir aneh-aneh, cukup bersiap-siap saja. Malam harinya Duke menonton semua film-film indie yang dibuat oleh Kathleen. Terlihat jelas Duke ternyata memang telah jatuh cinta pada Kathleen. Ternyata tujuan Duke ini adalah untuk mengolah sumur keramatnya Kathleen esok hari, bukanlah lagi untuk mengambil uang Kathleen. Pagi harinya Duke sengaja memutar musik keras-keras lalu segera menuju ke rumah Kathleen. Dan seperti yang sudah kita tahu, Owat pun berkenalan sama Kathleen dengan nama Ed yang merupakan orang yang mereka temui di pom bensin waktu itu. Hanya bermodalkan kartu nama Ed yang masih mereka simpan, Owat pun akhirnya bisa meyakinkan Kathleen. Saat Duke sedang berdansa dengan Kathleen, Owat merasa sangat tidak suka dikarenakan di situ ia mulai yakin bahwa Duke hanya ingin mengolah sumur keramatnya Kathleen saja dan gak lagi ingin mengambil uang Kathleen. Saat Kathleen menjauh dari Duke mengatakan pada Owat bahwa lebih baik Owat segera pergi dari rumah Kathleen karena ia akan mengolah sumur keramatnya Kathleen saat ini juga. Mendengar hal itu, Owat yang kesal langsung segera keluar dari rumah Kathleen. Setelah Owat pergi, Duke langsung membawa Kathleen menuju ke kamar. Di kamar, Duke langsung segera mengolah sumur keramatnya si Kathleen dengan kondisi Kathleen sudah sangat oleng total. Terlihat di bandara, Chris yang nggak dijemput Kathleen memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Saat Kathleen udah mulai agak sadar, Kathleen yang mulai melawan Duke membuat Duke ketakutan dan segera pergi keluar rumah. Saat Kathleen sudah bisa berjalan, ia terlihat menuju ke pinggiran kolam. Duke yang melihatnya langsung segera mengeplak Kathleen sampai rebahan. Di momen ini, Owat tiba-tiba muncul menghentikan aksi Duke tersebut. Alhasil mereka berdua pun akhirnya bertarung yang jelas dimenangkan oleh Duke dengan tercucuknya tulang belakang Owat yang membuat Owat nggak bisa bergerak. Setelah itu, Duke pun segera mencari keberadaan Kathleen di dalam rumah. Kathleen yang kembali berada di pinggir kolam melihat Owat nggak bisa bergerak, langsung segera masuk ke kolam untuk menyelamatkan Owat. Namun di sini Owat yang malah memanggil Duke langsung dicelupkan ke kolam sama Kathleen sampai meninggoy. Chris yang baru pulang melihat ada ribut-ribut di pinggir kolam langsung segera menuju ke kolam. Sesampainya di kolam renang, Chris langsung menyuruh Kathleen masuk rumah sedangkan ia mulai bertarung dengan Duke. Di dalam rumah, Kathleen mengambil pistol yang ada di dinding, lalu segera menuju ke kolam untuk mengedor Duke sampai meninggoy. Beberapa bulan kemudian terlihat Kathleen telah berhasil bermain di sebuah film Hollywood bersama dengan produser dan sutradara terkenal, dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.